Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septian Dwi Arprianto. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1.A.8 Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kodrat keadaan, azas trikon, trilogi pendidikan, anak bagaikan kertas yang sudah tertulis penuh, dan pendidikan adalah sebuah tuntunan. Dan kesemuanya itu nanti akan mengantarkan anak menjadi anak yang mempunyai budi pekerti dan mandiri. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, yang pertama pendidikan dan pengajaran. Pendidik hanya dapat merubah laku anak. Pendidik tidak dapat merubah dasar anak. Perubahan tersebut dilakukan melalui kegiatan menuntun kodrat anak, sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Baik teman-teman, yang selanjutnya tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang dasar jiwa anak. Anak ibarat kertas yang sudah tertulis penuh, namun tulisannya masih remang-remang. Kita sebagai pendidik tugasnya menebalkan tulisan-tulisan tersebut. Kemudian dalam pendidikan, pendidik berperan menyediakan ruang dan waktu untuk memuliakan anak sehingga mencapai kodratnya. Jelas disampaikan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak. Kita analogikan sebagai seorang petani yang sedang menanam padi. Petani akan memberi pupuk, menyiram, menyemprot pestisida agar padi tersebut tumbuh dengan baik. Namun, petani tidak bisa merubah tumbuhnya padi berbuah menjadi biji jagung. Teman-teman, dalam mengantarkan kodrat anak, kita mengenal dengan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan, di tengah, dan di belakang kita harus bermanfaat, memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Yang selanjutnya teman-teman, jelas dalam mendidik anak kita harus berpedoman kepada kodrat keadaan. Yang pertama yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Didiklah anak sesuai dengan alam di mana anak tersebut tumbuh. Ingat teman-teman, cita-cita sekarang anak sudah jauh berbeda dengan cita-cita kita dulu. Maka didiklah anak dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Mendidik anak, kita menyesuaikan kodrat keadaan, kemudian trilogi pendidikan, dan yang ketiga adalah azas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkelanjutan, konvergen harus berpusat pada satu tujuan, kemudian yang terakhir konsentris, semuanya harus menghamba pada anak. Baik teman-teman, dari kodrat keadaan, kemudian trilogi pendidikan, dan azas trikon akan mengantarkan anak menjadi seseorang yang berbudi pekerti, yaitu anak yang mampu memadukan antara cipta, karsa, dan karya sehingga terbentuk sebuah laku yang positif untuk perkembangan anak menjadi anak yang merdeka. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menarik sebuah kesimpulan bahwa anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pendidik hanya dapat merubah lakunya, bukan merubah dasar melalui sebuah tuntunan. Perubahan laku anak harus memperhatikan adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, pendidik harus mempraktikkan trilogi pendidikan. Dalam menyesuaikan diri dengan zaman dan perkembangan budaya, harus memahami adanya azas trikon. Hasil dari sebuah tuntunan yang menerapkan hal-hal tersebut, maka akan terbentuk anak yang selamat dan bahagia dengan budi pekerti yang luhur.
Dalam mempelajari modul 1.1, maka saya dapat merefleksikan diri melalui pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh sebagai berikut. Refleksi diri yang saya lakukan menggunakan segitiga refleksi. Yang pertama, membahas tentang apa yang saya pahami. Kemudian yang kedua, apa yang saya mampu setelah mempelajari modul ini, yaitu mampu memberikan pembelajaran yang menghamba pada anak. Kemudian yang ketiga, perasaan saya setelah mempelajari modul ini, ya, salah satunya adalah akan fokus tujuan tidak hanya mengembangkan tentang kognitif saja, namun keterampilan dan bakat anak perlu kita perhatikan. Yang keempat, teman-teman, yaitu tindak lanjut setelah saya mempelajari modul ini, yaitu akan melakukan asesmen diagnostik, akan melakukan penelusuran bakat dan minat, akan melaksanakan pembelajaran yang berbasis sosial kultur, menyelenggarakan pembelajaran yang mendukung bakat dan minat anak, dan memberikan penghargaan terhadap anak atas perkembangan belajar yang mereka lakukan dengan sebuah aksi nyata. Kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul? Itu sudah saya sampaikan, ada 5 poin yang saya percayai sebelum mempelajari modul. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul? Yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik di kelas? Setelah mempelajari modul ini, saya akan melakukan pembelajaran berbasis keunikan anak, pembelajaran yang memberikan pengalaman dan sebuah kegiatan nyata, pengembangan setiap bakat dan minat siswa, bekerja sama dengan orang tua untuk mengetahui perkembangan budi pekerti anak. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.